Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Wahyuni, nomor induk mahasiswa 501142963, tempat tugas SDN 13 Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, UT Daerah Pangkal Pinang. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan diskusi 12, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Di sekolah ABC, sistem pembelajaran terpadu atau tematik telah diterapkan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap berbagai mata pelajaran melalui pendekatan tematis. Namun, pertanyaan muncul mengenai relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu. Bagaimana penggunaan asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis di sekolah X? Ceritakan pengalaman Anda menerapkan asesmen pembelajaran di kelas atau sekolah Anda. Asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu di SD. Satu, pembelajaran terpadu tematik mengintegrasikan berbagai kompetensi mata pelajaran ke dalam tema. Dua, memerlukan sistem asesmen yang selaras, yaitu asesmen autentik. Tiga, mengukur pemahaman siswa secara holistik dan kontekstual. Peran asesmen autentik dalam pembelajaran tematik. Satu, menilai kemampuan siswa secara holistik, analisis, kolaborasi, pemecahan masalah, penerapan konsep lintas mapel. Dua, membuat pembelajaran lebih bermakna karena tugas sesuai konteks kehidupan nyata. Tiga, membantu siswa memahami keterkaitan antar materi dalam tema. Dampak dan keuntungan bagi siswa dan guru. Satu, meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri karena bentuk penilaian variatif, seperti proyek, portofolio, dan presentasi. Dua, memfasilitasi berbagai gaya belajar siswa. Tiga, memberi guru data penilaian yang lebih kaya untuk refleksi dan perbaikan pembelajaran. Empat, mendukung terciptanya proses belajar yang lebih aktif, relevan, dan berorientasi pada proses bukan hanya hasil. Relevansi asesmen autentik. Mengapa asesmen autentik relevan? Yang pertama, dalam konteks nyata dapat mengukur kemampuan siswa dalam situasi bermakna, bukan sekedar hafalan. Menurut Wigen, tahun 1998. High order thinking mampu mengukur kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta menurut Anderson dan Cradwell tahun 2001. Integrasi teknologi yaitu memperluas ruang dan waktu penilaian dengan umpan balik lebih cepat dan personal. Cara asesmen autentik meningkatkan kualitas pembelajaran. Satu, mengukur pemahaman mendalam. Siswa tidak hanya menjawab soal pilihan ganda, tetapi mendemonstrasikan pemahaman melalui tugas nyata. Contoh, tema lingkungan. Siswa membuat kampanye pengelolaan sampah yang mengintegrasikan IPA atau daur ulang, bahasa Indonesia, persuasi, matematika, data statistik, dan seni desain poster. Dua, meningkatkan keterlibatan siswa. Tugas-tugas autentik lebih bermakna dan memotivasi siswa. Siswa melihat koneksi antara pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, meningkatkan ownership terhadap proses belajar. Tiga, memberikan umpan balik berkelanjutan. Rubrik asesmen yang jelas membantu siswa memahami ekspektasi, observasi, dan dokumentasi proses, memberi kesempatan intervensi tepat waktu, self-assessment dan peer assessment mengembangkan kemampuan refleksi. Empat, mengakomodasi keberagaman siswa. Berbagai bentuk asesmen seperti proyek, presentasi, portofolio, jurnal, memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman sesuai gaya belajar mereka. Diferensiasi asesmen lebih mudah diterapkan. Implementasi praktis di sekolah ABC, jenis asesmen autentik yang dapat digunakan. Satu, proyek tematik seperti siswa menyelesaikan proyek yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Dua, portofolio seperti kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan sepanjang tema. Tiga, performa atau presentasi, demonstrasi keterampilan dalam konteks nyata. Empat, observasi terstruktur seperti guru mengamati siswa saat bekerja dalam kelompok atau menyelesaikan tugas. Lima, jurnal reflektif, siswa merefleksikan proses pembelajaran mereka. Strategi implementasi. Satu, perencanaan terintegrasi, yaitu desain asesmen bersamaan dengan perencanaan tema, bukan sebagai tambahan. Rubrik yang jelas,
Kembangkan rubrik yang mencakup aspek kognitif, keterampilan, dan sikap. 3. Dokumentasi sistematis, yaitu gunakan checklist, anekdotal record, dan portofolio digital. 4. Kolaborasi tim guru, yaitu guru berbagai mata pelajaran berkolaborasi dalam menilai. 5. Perlibatan siswa, yaitu libatkan siswa dalam menetapkan kriteria sukses dan self-assessment. Keefektifan asesmen autentik meningkatkan kualitas pembelajaran melalui satu, gambaran komprehensif, yaitu mengukur apa yang siswa ketahui dan dapat lakukan menurut Mauler tahun 2008. Dua, motivasi tinggi, tugas bermakna meningkatkan motivasi intrinsik siswa menurut Newman dan Wehlich tahun 1993. Tiga, pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu mendorong 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. 4. Umpan balik bermakna, yaitu yang spesifik, konstruktif, dan dapat ditindaklanjuti menurut Black and William tahun 1998. Praktik terbaik, satu, integrasi teknologi, yaitu aplikasi digital untuk dokumentasi dan analisis, umpan balik cepat kepada siswa dan orang tua. Dua, asesmen kolaboratif, yaitu self-assessment dan peer assessment, mengembangkan keterampilan metakognitif. Tiga, diferensiasi, yaitu A. Berbagai cara demonstrasi pemahaman. B. Sesuai gaya belajar individual. 4. Data driven, yaitu gunakan data untuk refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Untuk sekolah ABC, kunci sukses implementasi adalah komitmen seluruh stakeholder, pelatihan guru yang memadai, dan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem asesmen yang diterapkan. Selain itu juga planning, perencanaan matang, leadership, kepemimpinan, visioner dan suportif, persistence, ketekunan dalam implementasi juga menjadi kunci sukses implementasi asesmen. Menurut pedagogi sebelum teknologi, tim PKM Prodi MPDR tahun 2025. Optimalisasi asesmen autentik, strategi kunci. Satu, budaya asesmen, dari asesmen of learning ke asesmen for learning. Dua, kolaborasi guru, yaitu komunitas praktik untuk berbagi dan moderasi penilaian. Tiga, literasi digital, tingkatkan kompetensi guru dalam teknologi asesmen. Empat, perlibatan stakeholder seperti siswa, orang tua, dan komunitas. Tantangan dan solusi. Tantangannya adalah satu, membutuhkan waktu lebih banyak untuk persiapan dan penilaian. Dua, guru perlu pelatihan khusus. Tiga, subjektivitas dalam penilaian. Solusinya adalah satu, mulai dengan skala kecil dan bertahap. Dua, adakan workshop dan komunitas belajar guru. Tiga, gunakan rubrik yang terstandarisasi. 4. Moderasi hasil penilaian antar guru. 5. Manfaatkan teknologi untuk dokumentasi dan penilaian. Strategi implementasi di SDN 13 Mentok. A. Perencanaan terintegrasi. 1. Rancang asesmen sejak awal perencanaan tema. Contoh tema lingkunganku. P5 yaitu Sapotiwa dan pembuatan kompos. Pembelajaran yang terintegrasi yaitu pembelajaran IPA, matematika, dan bahasa Indonesia. B. Instrumen asesmen. 1. Rubrik penilaian yang jelas. 2. Portofolio digital. 3. Asesmen berbasis proyek. 4. Observasi terstruktur. Berikut adalah gambar siswa kami dalam kegiatan pembuatan kompos yang bekerja sama dengan Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani. Berikut adalah gambar siswa kami melakukan penanaman dengan menggunakan pupuk kompos yang mereka buat. Melakukan proses penanaman menggunakan pupuk kompos yang telah dibuat, satu pohon 3 siswa atau sapotiwa, maksudnya satu pohon ditanam dan dirawat oleh 3 siswa. Setiap hari siswa merawat tanamannya secara berkelompok dan setiap seminggu sekali mereka mengamati dan mengukur pertumbuhan tanaman pohon jambu kristal mereka dengan membuat catatan per kelompoknya. Misalnya setiap hari
Jumat mereka mengukur tinggi pohon tersebut. Jadi setiap minggu mereka akan mencatat berapa senti pohon tersebut bertumbuh. Pada saat panen, siswa memanen sendiri jambu kristal yang sudah mereka tanam dan rawat. Guru melakukan asesmen kegiatan proyek dari proses awal menanam, merawat, memanen, mengolah hasil panen, sampai menjual hasil panen, melalui catatan kegiatan dari siswa dan pengamatan secara langsung selama proses pembelajaran proyek tersebut. Di akhir kegiatan proyek, siswa juga mempresentasikan hasil dari tugas proyek mereka berkelompok dan penayangan foto dan video proses pembelajaran berbentuk portofolio digital yang ditayangkan oleh guru. Hasil panen dikumpul jadi satu dan diolah menjadi asinan dan siap untuk dijual. Keuntungan dari hasil penjualan asinan jamu kristal menjadi uang kas kelas. Uang kas kelas dipegang dan diurus oleh paguyuban kelas atau wali murid. Berikut adalah gambar dari olahan hasil panen jambu kristal menjadi asinan jambu dan siap untuk dijual. Itulah sekilas pemaparan implementasi asesmen autentik pada pembelajaran P5 di SDN 13 Mentok. Berikut adalah kesimpulan. Asesmen autentik relevansi tinggi, yaitu satu, dapat mengukur pemahaman holistik dalam konteks bermakna. Dua, sesuai karakteristik pembelajaran terpadu. Efektivitas terbukti. Satu, dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dua, dapat memberikan umpan balik bermakna. Tiga, dapat mendorong pembelajaran berpusat pada siswa. Implementasi sukses memerlukan satu, perencanaan matang, dua, komitmen kepemimpinan kuat, tiga, pengembangan profesional berkelanjutan, empat, integrasi teknologi digital. Baiklah, inilah sumber referensi yang saya dapatkan ketika memaparkan tugas diskusi 12. Sekian pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.